jumpa lagi dengan saya Dayat Shopmaker Motor dari Cilegon, Banten. Seperti biasa kita ada paket yang tadi barusan saja datang, ada 3, dan itu adalah hasil yang kemarin 1 selesai, dan shock Scarlet selesai, dan shock Red Kit GP selesai, dan shock DBS Premium selesai. Dan untuk shock 2 ini apernya masih dalam proses saya clear atau finishing, dan untuk hidroliknya sudah beres dan nanti kita terapkan. Dan kita coba akan buka langsung saja paketnya. Yang pertama-tama ada yang dari Bapak Heri Sukanto yang dari daerah Jawa Tengah, Cilacap. Kita akan coba lihat. Isinya adalah shock ISS G-Spot yang mempunyai klik rebound. Bocor ya kondisinya, sudah pernah dioprek. Jadi seperti ini kalau shock sudah pernah dioprek. Orinya sudah kemana-mana. Ini adalah shock ISS G-Sport. Nanti kita coba cek satu-satu rangkaian daripada shock ISS ini, bagian dalamnya. Dan saya lihat juga di bladernya ada sebuah rembesan oli. Nanti kita akan coba cek. Ada 1 pasang. Nah, kelihatannya itu bekas-bekas mungkin pukulan, hasil-hasil pukulan. Dan kita juga tidak tahu ini kalau kita belum bongkar bagian-bagian dalamannya. Jadi nanti kita maksimalkan. Dan untuk perbedaannya kita lihat kalau garapan saya itu seperti apa. Nah, ini pada shock Red It ya. Nah, seperti ini garapan saya. Untuk pembukaan sili aja saya tidak pernah namanya memukul, tetap rapi. Dan kita lihat juga shock DBS Premium seperti ini, tetap rapi, tidak keciri ya, bekas saya bongkar. Pada shock Scarlet juga sama, tetap rapi. Meskipun kita alatnya manual, yang penting kita kerjanya sabar, hati-hati. Jadi saat pengerjaan itu anggap saja shock yang kita betulkan itu adalah shock kita sendiri. Jadi harus hati-hati maksud saya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang kedua paketnya yang dari Bapak Danang Prasetyo, yang dari mana ini, Bekasi. Kita lihat isinya. Oke, ini adalah isi paket yang dari Bapak Danang Prasetyo. Adalah shock nitron, monoshock nitron. Oke, ini adalah kondisi daripada shocknya, shock nitron. Kalian mungkin bisa melihat ya, atau kalau kurang jelas kita bawa keluar. Nah, itu ya. Nah, lihat, perhatikan bawahnya, pankon bawahnya, lihat. Jangan ketawa, bos. Boleh, sombong amat. Lihat, bengkok. Jadi nggak usah diketawakan kalau bengkok seperti ini. Nah, ini adalah shock nitron, mahal shocknya, tapi belum tentu. Hanya variasi. Jadi seperti shock TTW kemarin. Jadi kita juga harus merubah kompresi supaya lebih keras. Seperti ini ya kondisinya. Kita foto dulu sebentar. Oke, kita lanjut lagi ke yang lainnya. Oke, kita coba buka lagi yang ini. Yang dari Bapak Cahya Nugraha, yang dari daerah juga doyan tahu Sumedang. Oke, kita coba lihat. Oke, ini adalah isi paketnya. Shock ISS lagi, yang untuk motor Matic, jadi bisa buat NMAX, Aerox. Ini kondisinya bocor. Oke, nanti coba kita kerjakan ya. Saya juga sudah mulai lelah ini.
ada satu pasang shock ISS nanti kita kerjakan blader full series. Oke, itu saja video dari saya singkatnya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Shock Reddit GP tidak bocor, baru tapi jedak-jeduk. Mau tahu kayak gimana jedak-jeduknya? Kita lihat, dengarkan suaranya. Pada posisi rebound. Seperti itu jedak-jeduknya. Reddit GP seperti ini kondisinya. Nah, seperti ini. Kayak SS G-Spot. Lanjut. Ini bekas servisan ataupun garap. Susah. G-Spot. Nah, seperti ini kondisinya. G-Spot. Satu lagi, ada dua pasang shock ISS, yang satu pasang sudah beres, dan shock DBS premium kemarin kita repaint, itu hasilnya masih digantung biar kering, soalnya takut pengirimannya terjadi apa-apa meskipun dekat juga. G-Spot Full series. Kita lanjut, buka lagi. Ini tidak bocor, ini shocknya, nggak tahu kenapa ini. Biasanya dia jedak-jeduk juga bisa jadi karena SIM yang jebol. Nah, jadi nggak usah heran. Nah, untuk membuka daripada shock ISS G-Spot ini, tuh, jadi dibuang dulu anginnya yang ada di blader. Dan untuk membuka tutup seperti ini, enggak usah dipahat-pahat. Ini kan udah ada tempatnya, itu tinggal didorong aja seperti ini. Tuh. Nah, itu dalamannya. Itu rumah silnya. Jadi kalau rumah sil ini tinggal kita dorong, itu kan ada sepi. Tinggal kita dorong ataupun kita pukul pakai perasaan, pakai tangan lah.
seperti ini keras, ini mungkin nggak tahu kenapa ini, biasa didorong juga kena, ini keras tuh, keras ini sama tangan. Nah jadi gini kondisinya, ini agak keras, mungkin nggak tahu ada apa di dalam, dan posisi di atasnya itu tidak ada karet seal abunya. Jadi contohnya seperti ini kalau punya ISS Sport. Nah seperti ini bosku. Jadi ini contoh untuk karet sealnya, itu di atasnya tidak ada karet abunya, harusnya seperti ini. Ini karet abunya, dan di dalamnya juga ada sebuah oil seal untuk oli. Jadi harus seperti ini. Oke, kita coba buka. Ini kondisi sepinya pengunci karet seal. Kita lihat sealnya, coba kita tarik langsung. Ini keras ini. Biasanya kalau model seal seperti ini tuh, kalau kita tarik langsung seperti ini udah kena. Nah ini keras, nanti kita pakai alat saja. Kita lanjut lagi. Buka dulu. Baru kita buang tekanannya. Ini tekanan bukan kita sengaja isi dari bladernya. Ini tekanan yang mungkin dari bawaan pabrik. Kalau tidak punya alat nitrogen memang susah. Jadi kita buang dulu. Tusuk saja seperti ini. Nah itu ada tekanannya 0,4 bar ataupun sekitar 4 bar untuk ISS Sport. Nah itu dibuang. Dan kita perhatikan asnya, otomatis dia sudah tidak bisa naik. Nah itu. Nah bunyi kah? Kita tidak tahu kondisi bladernya seperti apa sobek atau apa, nanti kita ketahuan. Nah sudah. Nah untuk membukanya kita tinggal ketok saja seperti ini. Olinya. Coba kita dorong menggunakan. Nah ini keras, satunya keras juga. Kita dorong seperti ini. Ini awalnya kasar nih kerjanya, jadinya pada hancur rumahnya nih. Masih keras. Coba kita buka dari tutup sini. Kita buang dulu olinya. Otomatis ada. Nah itu ini ada sebuah o-ring. Nah tuh nembak, udaranya keluar sekaligus. Kita buang o-ringnya. Nah ini kondisi olinya, deketin. Kalau sudah keluar kita pasang lagi supaya nanti olinya tidak acak-acakan ataupun tumpah atau bleber. Nah kita pasang lagi tutupnya. Baru kita buka lagi karet sealnya untuk kita keluarkan dan kita cek dan ganti baru nanti supaya tidak bocor, karena ini shocknya bocor. Ini agak susah. Dah, nanti kita coba tarik. Kita lanjut ke ini Gold Series. Kita lihat shocknya tidak bocor. Dan ini cara membukanya berbeda dengan G-Sport tadi. Ini cara membukanya harus kita pahat. Mungkin membutuhkan waktu yang lumayan lama kalau belum terbiasa. Nah ini kelingan, nanti kita buka kelingannya. Nah kita buang dulu tekanan nitrogennya.
seperti tadi ya untuk shock ISS. Jadi tinggal kita putar. Nah misalkan ini sangat keras seperti ini, kita putar, mungkin karena baut L nya kecil, kuncinya tidak selek, murnya yang selek. Jadi kenapa seperti itu, biasanya keras, jadi kita pukul dulu ini baut L nya dan empuk nantinya. Nah jadi tidak merusak mur ataupun selek, jadi nanti bisa kebuka seperti ini. Nah itu mur baut L nya kecil, dan baru kita buang lagi tekanan nitrogennya, kita taruh dulu di ragum. Nanti kita pahat, ini mungkin membutuhkan waktu yang lama, jadi mungkin saat pemahatan nanti kita akan buat videonya sedikit saja. Kita buang, kita lihat tekanannya sama sekitar 4 bar. Ini masih ada tekanan, kita lihat asnya, kita dorong, dan asnya itu langsung balik terlalu cepat. Kenapa? Karena simnya dia pecah, jadi olinya tidak beraturan, naik turunnya ngelos. Oke, kita buang saja, dan nanti kita cek dari bagian bladernya. Biasanya kalau belum pernah terbongkar biasanya aman, dan kalau sudah pernah dibongkar biasanya kalau tidak hati-hati mungkin ada yang sobek pada bagian bladernya. Oke, nanti kita coba pahat. Kita lanjut dulu ke shock red GP dulu, yang mudah-mudah dulu kita kerjakan. Nah itu olinya kita buang, kondisinya seperti ini olinya. Deketin fotografer, deketin. Nah tuh olinya tuh ya, kita buang. Kalau sudah kita buang, nanti kita pasang lagi baut L nya di sini supaya tidak bleber. Kata orang Jawa, tidak bleber olinya. Intinya kita tutup, baru kita pahat telinganya. Dan asal kencang saja seperti ini, baru kita pahat di sini. Dan untuk bagian plastiknya ini kita buang, Dan untuk stikernya saat pemahatan kita copot dulu. Untuk stikernya bagus dia kualitasnya, jadi meskipun kita copot dia bisa nempel lagi seperti awal. Jadi cara membukanya kita copot menggunakan cutter ataupun silet yang tipis seperti ini, supaya kenapa tidak saat kita menggunakan tangan kita membukanya dia akan membekas. Nah seperti ini, kita seset lemnya, jangan kita paksa menggunakan tangan. Kalau kita tarik langsung dia akan sobek seperti ini, dan nanti kondisinya tidak melembung gitulah. Baru kita tarik seperti ini. Dan kondisinya tetap akan nempel lagi pas saat kita pemasangan. Nah seperti ini ya, jadi tidak keriput nantinya di sininya karena dia kayak plastik. Nah seperti ini. Nah kita tempatkan dulu di mana gitulah, kita tempelkan saja di sini ya, kita tempelkan saja di sini stikernya. Nah udah asal nempel saja, nanti pas selesai baru kita pasang lagi. Jadi caranya seperti itu supaya kerjanya rapi, karena ini kan nanti akan kita pahat, otomatis kita jepit ke ragum menggunakan alas, dan jika masih terpasang stikernya nanti akan lecet. Dan kalau memang ada gantinya tidak masalah, saya sih ada sih sebenarnya, gantinya ada kok. Cuman ya karena berbeda, bahan original sama yang biasa itu pasti berbeda. Nah ini gantinya. Jadi caranya seperti itu, kita copot dulu ya, kita tempelkan, nanti sudah selesai baru kita tempelkan ke shocknya. Oke, kita lanjut ke shock red GP. Oke bosku, ini adalah contoh dari shock red GP yang masih terbilang sangat new. Jadi cara membukanya seperti apa, jadi yang untuk bertanya saya kasih tahu ilmunya. Yang penting kita bagikan ilmunya, insya Allah berkah.
dan rezekinya lancar. Jadi cara membukanya seperti ini. Jadi tidak perlu untuk kita memahat shock ini, malah nanti hasilnya bisa hancur. Jadi ada yang bertanya, tutup seal shock ReadyGP. Jadi caranya seperti ini bosku, dan mungkin orang bisa menilainya. Jadi caranya cuma seperti ini ya. Nah seperti itu bosku, caranya seperti ini bosku. Kita ganti kuncinya. Nah ini sudah keputar bosku, dan ini tetap kondisi aman, tidak ada yang kena pukulan ya. Jadi caranya gitu, dan mungkin kalian bisa menilai setiap kerjaan seseorang, dan insya Allah bisa berkah pada video saya ini. Dan karena masih ada tekanan, jadi kita supaya hati-hati untuk bladernya, jadi kita harus buang dulu tekanan dari nitrogennya. Memang sedikit tekanannya, makanya shock ini jedak dia, kita buang dulu. Dan ini tidak terjadi kebocoran ya, tapi nanti kita bongkar. Biasanya bisa terjadi pas saat pengisian daripada gas nitrogen, biasanya bisa terjadi kebocoran pada shock ReadyGP. Nah di sini kita akan coba lihat kanannya sekitar 2 bar kita buang. Kenapa? Tujuannya supaya as ini tidak loncat ataupun tidak lepas saat membuka tutup karetsilnya. Jadi kalau ada tekanan kan bahaya. Nah sudah, kita buang 0, baru kita putar bosku. Tuh bos, nah empuk kan, jadi tidak ada yang rusak. Nah sudah kebuka kayak gini, udah tenang ataupun slow, kalian tinggal sambil ngopi ngerokok ya, santai lah pokoknya. So kalau kalian suka sama video saya, di like, subscribe nggak apa-apa, komentar sepi nggak apa-apa, yang penting kalian langsung saja ke nomor WA saya, ke DRS langsung, silahkan dicatat. Kalau mau catat, nomornya adalah 0877 940 66 255. Itu adalah nomor WhatsApp saya. Insya Allah responnya cepat ketimbang kalian komentar. Oke, kita kumpulkan dulu proses demi proses, step by step, baru kita nanti rakit. Kita tarik dulu asnya, maksud saya, nanti kita bersihkan dan kita rakit. Dan untuk perakitannya itu tidak kita merakit bocor ataupun kita ganti seal, tidak bosku. Jadi kita rakit sesuai permintaan pada konsumen, dan kita konfirmasi saat perakitan pada konsumen. Nah ini adalah shock ReadyGP ya, jelas ya. Seperti ini bosku, untuk melepas daripada kelingan pada shock ISS Gold Series. Nah itu udah kebuka. Jadi seperti itu cara membukanya. Nanti saat proses perakitan kita tutup kembali ataupun kita keling kembali menggunakan alat, ada alatnya. Nah itu udah kebuka, itu ringnya, tinggal seterusnya ini. Jadi gitu cara untuk melepas kelingan daripada shock ISS Gold Series.